Halo semuanya, aku Marian Kava dengan NIM 1832818 bersama teman kelompok aku, Paul Dirgayanto dengan NIM 1832420 dan Agatha Leticia dengan NIM 1832404. Kami presentasikan hasil literasi data yang dapat dilakukan di bulan minggu ini dengan judul Korelasi Kasus dan Pemberian Vaksin COVID-19 di Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu pertama ada apakah terdapat hubungan relatif antara persentase penduduk yang menerima vaksinasi dosis lengkap dengan tingkat kematian harian per 1 juta penduduk akibat COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perbandingan pola penurunan kasus harian COVID-19 dengan peningkatan cakupan vaksinasi antara negara Malaysia dan Indonesia. Pertama, untuk deskripsi data yang akan digunakan sendiri ini sudah dalam bentuk sampel, yaitu isinya data kasus COVID-19 dengan data pemberian vaksin COVID-19. Negaranya itu Indonesia dan Malaysia dengan formatnya CSV, sumbernya itu dua-duanya dari Our World in Data COVID-19 data. Jumlah kolomnya 8, jumlah barisnya 99. Lanjutnya ke karakteristik data. Jadi pertama ada kolom entity yang memiliki tipe data kategorikal, jenis skalanya nominal, yaitu berisi nama negara di mana datanya ini diambil. Tidak memiliki urutan dan nilainya tidak memiliki nilai matematis. Lalu ada kolom hari atau tanggal, tipe datanya numerikal, jenis skalanya interval atau time series, yaitu kapan datanya diambil. Lalu ada COVID-19 doses, tipe datanya numerikal, jenis skalanya rasio, yaitu total kumulatif dosis yang telah dikeluarkan oleh negara tersebut. Tipe vaccinated, tipe datanya numerikal, jenis skalanya rasio, yaitu jumlah orang yang minimal sudah divaksin 1 dosis. Booster doses itu numerical, rasio, yaitu dosis booster yang telah diberikan oleh negara tersebut. Lalu people fully vaccinated, yaitu jumlah yang sudah divaksin lengkap, dan tipe datanya numerical, rasionya skalanya rasio. Daily cases numerical, rasio juga, itu jumlah kasus per 1 juta penduduk, rata-rata dari 7 hari terakhir. Lalu daily deaths itu numerical, rasio, dan jumlah kematian per 1 juta penduduk. Selanjutnya ada tabel korelasi. Tabel ini menunjukkan korelasi antara kolom-kolom yang ada di dataset. Dan di sini dapat dilihat bahwa rata-rata memiliki korelasi yang baik, namun ada yang positif, ada yang negatif. Yang berwarna merah itu kebanyakan korelasinya negatif, tapi di tengah yang bagus mungkin 0,8, 0,7, dan negatif. Dengan yang warna hijau itu korelasinya positif dan baik juga, 0,9 atau 0,8, dan terdapat juga warna kuning seperti 0,7. Untuk Indonesia dan Malaysia memiliki rentang yang tidak berbeda jauh, sekitar 0,7 sampai 0,9, dan terdapat yang berkelas negatif dan ada yang berkelas positif. Kedua data menunjukkan bahwa rata-rata jumlah dosis yang diberikan itu di kasus negara itu berbanding terbalik atau memiliki korelasi negatif dengan banyaknya kasus baru setiap 1 juta orang. Begitu juga korelasinya dengan kasus kematian per 1 juta orang. Begitu. Selanjutnya itu visualisasi. Pertama, perbandingan kategori. Dibandingkan Indonesia dan Malaysia, dilihat bahwa kasus pada 2022 awal Malaysia memiliki lonjakan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun dapat 9 efek makin melandai dan menunjukkan pasal tersebut. Lalu dari kedua yaitu Malaysia memiliki tingkat korelasi vaksinasi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dan kedua dapat satu menunjukkan bahwa hal vaksin telah terdapat yang lebih tinggi. Itu membandingkan Malaysia. Selanjutnya itu tentang dibandingkan bahwa konfirmasi kasus Indonesia pertama tinggi, lalu makin menunjukkan bahwa masuk vaksin dari tidak awal 2023 dan program vaksinasi Indonesia melalui stagnasi sejak tahun pertama 2022 itu kemudian kita akan kondisi seperti itu. Namun grafik ini belum maju. Lalu dilihat bahwa dari grafik highlight ini bahwa orang penduduk Malaysia lebih sadar mengenai vaksin booster sehingga terdapat proporsi yang lebih proporsional dibandingkan di grafik termap di Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran terhadap vaksin booster sehingga tidak proporsi dengan yang lain. Untuk melihat hierarki digunakan tool termap. Misalnya yaitu plotting relationship. Di sini kita melihat umur dari dua atribut yang pertama yaitu kumulatif dosis vaksin Indonesia bervariasi negatif dan cukup kuat dengan jumlah kasus yang baru. Juga mengenai vaksin COVID dan konversinya kasus positif menunjukkan bahwa vaksin tadi cukup efektif dalam menangani. Dan untuk melihat umur dari kedua data ini digunakan diskriptor dan digunakan visual representation dengan nilai R1. Berikut ini merupakan statistik yang diperoleh dari dua dataset dari dua negara berbeda, yaitu Indonesia dan Malaysia. Statistik yang diperoleh terdiri atas rata-rata, persentil ke-10, ke-25, ke-50, ke-75, dan ke-90, lalu ada nilai maksimum dan minimum, standar deviasi, serta distribusi frekuensi yang sudah dibuat dalam bentuk histogram. Dari hasil statistik ini, bisa dilihat bahwa masing-masing kolom data memiliki rentang tertentu serta nilai standar deviasi yang beragam. Ada yang nilai standar deviasinya hanya sekitar 1 hingga 5, dan ada yang mencapai ratusan, dan nilai ini terlihat pada kolom data kasus terbaru. Histogram distribusi frekuensi dibuat agar persebaran data secara visual dapat dilihat terutama selebrinya. Masing-masing statistik diperoleh dalam rumus yang disediakan dalam Microsoft Excel. Selain itu, kami juga melakukan data cleansing pada dataset yang kami peroleh karena terdapat data kosong, sehingga kami melakukan data cleansing dengan menghilangkan atau mengabaikan baris yang terdapat data kosong karena pada datasheet hanya terdapat sedikit baris data yang kosong. Dan kami melakukannya dengan fitur pre-process dalam software Orange. Dalam mengolah data yang kami peroleh, supaya kami bisa menemukan korelasi yang ingin kami cari, kami tentukan variabel bebas dari kolom data people fully vaccinated atau divaksin lengkap, serta COVID-19 vaccine doses atau dosis vaksin COVID-19. Lalu untuk variabel terikat, kami menentukannya dari kolom data kasus terbaru COVID-19 per jutaan warga, serta kasus kematian terbaru COVID-19 per jutaan warga. Dan ini semua berlaku untuk kedua negara Indonesia dan Malaysia.
Sekarang untuk bagian data analitik, di mana kami melakukan ini supaya kami dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dari awal, yaitu dengan menentukan korelasi antara persentase penduduk yang menerima vaksinasi dosis lengkap dengan tingkat kematian harian per 1 juta penduduk akibat COVID-19 di Indonesia dan Malaysia, serta hubungan dosis vaksin COVID-19 dengan kasus terbaru di Indonesia dan Malaysia. Dari sini kita juga akan bisa menentukan bagaimana perbandingan pola penurunan kasus harian COVID-19 seiring dengan peningkatan cakupan vaksinasi antara negara Indonesia dan Malaysia. Indonesia memiliki nilai R kuadrat yang lebih tinggi untuk korelasi penerima vaksinasi dosis lengkap dan tingkat kematian harian, di mana nilai R kuadratnya sebesar 0,8049, sedangkan Malaysia hanya memiliki nilai R kuadrat sebesar 0,7202. Namun, Indonesia justru memiliki nilai lebih rendah untuk R kuadrat dari korelasi dosis vaksin dengan kasus terbaru COVID-19, di mana nilai R kuadratnya hanya 0,627, sedangkan Malaysia bernilai 0,8595. Dalam melakukan data analitik, software yang digunakan adalah Microsoft Excel, lalu dengan mengklik insert, scatter plot dengan linear trendline supaya terlihat bentuk regresi linear beserta rumusnya. Dan hasil formula seperti yang muncul pada grafik regresi linear, di mana terdapat rumus Y sama dengan MX plus C, yaitu adalah rumus persamaan linear yang biasa kita temukan, dan juga R kuadrat yang menyatakan seberapa kuat korelasi tersebut. Di sini didemonstrasikan cara memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan sebuah set data dummy variabel-variabel independennya menggunakan formulasi regresi linear yang telah ditemukan. Untuk formula diambil dari formula korelasi dosis vaksin dengan kasus terbaru COVID-19 di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat.